Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Humaydi selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Manusia. Dan yang saya banggakan teman-teman kelas A sekalian. Saya di sini ingin menerangkan tentang eksistensi manusia sebagai makhluk etis. Dari pembahasan yang pertama, apa makna dan ruang lingkup etika manusia sebagai makhluk etis ini? Manusia sebagai makhluk etis yang di sini disebutkan manusia adalah makhluk yang dikaruniai akal nurani dan kehendak bebas. Dengan semua itu, ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keberadaan manusia dalam dunia sosial menuntutnya untuk bertindak secara moral, bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga demi keteraturan dan keadilan bersama. Dalam filsafat, manusia dipahami sebagai makhluk biologis, tetapi sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya secara etis dan rasional. Kedua, ada etika dan moral sebagai refleksi filosofis. Moral merujuk pada nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan etika adalah cabang filsafat yang secara kritis mengkaji nilai-nilai tersebut. Etika bertanya, mengapa sesuatu dianggap baik? Apa dasar rasional di balik norma itu? Dalam pendekatan ini, etika tidak hanya menjadi panduan tindakan lahiriah, tetapi juga membongkar motivasi batin dan kesadaran moral yang mendasarinya. Etika bukan sekadar aturan, melainkan jalan menuju yang bermakna dan berkualitas. Baik teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang manfaat dan tujuan etika dalam konteks manusia sebagai makhluk etis. Nah, di sini etika dalam pengertian filsafat moral yaitu merupakan refleksi mendalam terhadap tindakan manusia dalam rangka mencapai kebaikan dan kebahagiaan yang sejati. Manusia sebagai makhluk yang dibekali dengan akal budi dan kehendak bebas memiliki kapasitas unik untuk mempertimbangkan tindakannya berdasarkan nilai-nilai moral. Oleh sebab itu, salah satu manfaat utama dari etika adalah memberikan pedoman praktis sekaligus teoritis bagi manusia untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, etika menjadi kampas moral yang mengarahkan manusia dalam berbagai pilihan hidup yang kompleks. Ia bukan sekedar seperangkat aturan eksternal yang membatasi kebebasan individu, melainkan fondasi batiniah yang membentuk karakter, kepribadian, dan integritas seseorang. Di sini etika juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang beradab dalam kehidupan sosial. Manusia terlibat dalam interaksi yang penuh dengan dinamika kepentingan, nilai dan norma. Disinilah peran etika menjadi sentral. Ia menjadi jembatan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab yang kolektif. Tanpa landasan etis yang kuat, hubungan manusia akan mudah dirusak oleh egoisme, ketidakadilan, dan kekerasan. Etika memungkinkan lahirnya kepercayaan, solidaritas, dan kerjasama yang sehat dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak dapat disebut manusia seutuhnya tanpa aktualisasi nilai-nilai moral dalam relasi sosialnya. Dalam hal ini, etika bukan hanya urusan personal atau individu, tetapi juga persoalan publik yang menentukan arah dan kualitas peradaban. Kemudian, tujuan etika dalam konteks eksistensi manusia adalah untuk mewujudkan hidup yang lebih baik dan bermakna. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat luas. Aristoteles dalam Nicomachean Etik menyebut tujuan akhir manusia adalah eudaimonia, yakni kebahagiaan sejati yang diperoleh bukan dari kesenangan sesaat, melainkan dari kehidupan yang dijalani dengan kebajikan atau arate dan akal sehat.
Kebahagiaan seperti ini hanya dapat diraih apabila manusia mampu hidup sesuai dengan potensi rasionalnya, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral dan berbuat demi kebaikan bersama. Dalam hal ini, etika memberikan kerangka normatif agar manusia tidak hidup secara impulsif mengikuti hawa nafsu, melainkan secara sadar dan terarah menuju kesempurnaan hidup. Selain sebagai pemandu tindakan, etika juga berfungsi sebagai sarana pembentuk karakter yang melalui proses pendidikan dan pembiasaan moral, manusia belajar menginternalisasi nilai-nilai yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kesabaran dan kepedulian. Proses ini bukan sesuatu yang instan, tetapi berkembang seiring waktu melalui pengalaman hidup, refleksi pribadi, dan interaksi sosial. Etika mendidik manusia untuk tidak hanya bertindak benar karena takut sanksi, tetapi karena menyadari bahwa kebaikan adalah bagian dari jati dirinya sebagai makhluk bermoral. Dengan kata lain, etika membentuk manusia menjadi pribadi yang otonom, yaitu yang mampu bertindak atas dasar kesadaran dan keyakinan moral, bukan karena paksaan eksternal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai manfaat dan tujuan etika dalam konteks manusia sebagai makhluk etis. Kemudian masuk pembahasan berikutnya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu refleksi. Manusia sebagai makhluk etis. Dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks, manusia dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya menjadi makhluk yang berpikir atau bersosialisasi, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki kesadaran etis. Moralitas bukan hanya soal aturan dari luar, melainkan cerminan dari kesadaran batin dan kemampuan untuk memilih dengan tanggung jawab. Nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab bukan sekedar konsep, tapi harus menjadi bagian dari tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk yang etis, manusia memiliki kapasitas unik untuk merenung, menilai, dan bertindak berdasarkan nilai moral. Disinilah letak peran penting etika, bukan hanya untuk mengetahui mana yang benar, tetapi juga berani melakukan yang benar. Saat ini, tantangan moral semakin nyata. Relativisme nilai, egoisme, dan minimnya keteladanan membuat batas antara yang baik dan buruk semakin kabur. Dalam situasi seperti ini, nilai moral justru semakin dibutuhkan sebagai suatu pegangan. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan manusiawi, moralitas harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter yang menyentuh akal dan hati. Keteladanan dari orang tua, guru, dan pemimpin yang sangat berperan. Begitu pula dengan penggunaan media sosial sebagai sarana menyebarkan nilai-nilai yang positif. Kesimpulannya, manusia yang bermoral bukan hanya tahu apa yang baik, tetapi juga memiliki keberanian untuk melakukan hal yang baik tersebut. Peran kita sebagai makhluk etis adalah menjadi agen moral yang membawa perubahan demi terciptanya peradaban yang lebih adil, bijak, dan bermakna. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.